저희는 성의료재단 연구소란 곳에서 나왔고 어제 우리 연구원이 Kisah bermula ketika ada seorang wanita dewasa sedang berada di sebuah kafe yang bernama Ok Taek-soo, di mana wanita ini ternyata sedang menunggu seorang pria. Tak lama kemudian datanglah seorang pria dewasa yang bernama Nam Soo Pil. Dia adalah seorang jomblo parah yang merupakan seorang dokter peneliti. Pertemuan ini ternyata adalah kencan buta, di mana atas rekomendasi dari adiknya Taek-soo, Nam Soo Pil menemuinya untuk bertemu agar lebih mengenal lebih dekat. Mereka berdua adalah dua insan dewasa yang tidak kunjung menikah. Di sana Nam Soo Pil langsung berceramah tentang hal yang sama sekali tidak dimengerti oleh Taek-soo. Ia malah fokus dengan benda yang bergambar tikus di tasnya Nam Soo Pil. Di sana Nam Soo Pil mengatakan kalau ia sangat suka dengan hewan tikus karena tikus merupakan hewan yang sangat berjasa bagi umat manusia, terutama untuk sebuah penelitian. Bahkan ia sangat akrab dengan yang namanya tikus, hingga ia seringkali kasih nama untuk tikus-tikus korban penelitiannya. 마사코요? 예, 우리는 실험하면서 쥐들한테 이름 붙여주고 그러는데 걔가 죽으면서 Mendengar itu, Taek-soo sedikit merasa aneh. Ia merasa menemui pria di luar ekspektasinya. Berharap yang datang pria ganteng dan mapan, malah bertemu dengan pria yang mukanya kayak kanebo kering. Tapi tak lama Nam Soo Pil mendapatkan panggilan telepon dari juniornya yang sedang kesulitan, yang sedang berada di laboratorium. Sehingga hal itu membuat Nam Soo Pil harus segera pergi, dan ia pun meminta maaf, lain kali berjanji akan bertemu kembali. 안 돼. 밥 주지 마. Singkat cerita, Taek-soo sudah kembali ke rumah, di mana pertemuannya dengan Nam Soo Pil ia ceritakan kepada adiknya yang bernama Jisun. Di sana Taek-soo bercerita kalau Nam Soo Pil adalah orang yang aneh karena menyukai dan akrab dengan hewan tikus. Walaupun hal itu aneh, tapi adiknya bilang kalau Nam Soo Pil adalah seorang pria pekerja keras dan gak banyak neko-neko. Kegiatannya cuma dari rumah ke laboratorium. Makanya Nam Soo Pil jarang punya waktu untuk mencari seorang wanita untuk dijadikan pacar. Lagi pula Nam Soo Pil adalah seorang dokter dan sudah pasti gajinya besar, dan yang pasti bukan seorang duda. Di saat ini kapan lagi mencari pria seperti itu? Dan tak lama ibunya pun datang yang ikut menasehatinya. Ia menyuruh Taek-soo untuk kembali berkencan dengan Nam Soo Pil yang seorang dokter. Dan ibunya pun mulai membanding-bandingkan dengan Jisun, adiknya yang sudah lebih duluan menikah. Ia khawatir Taek-soo terlalu asik sendirian terus dan menjadi perawan tua. Mendengar itu Taek-soo pun mumet dan merasa tertekan atas permintaan ibu dan adiknya. Ia pun marah kalau kehidupan percintaannya diatur dan terlalu dipaksakan. Tapi tak lama ada tamu yang datang, di mana itu adalah Nam Soo Pil. 서로 짜고치는 거야? Hal itu membuat Taek-soo terkejut dan kedatangannya bukan tanpa alasan. Ternyata ibu dan adiknya bersekongkol untuk menyuruh Nam Soo Pil datang agar mereka bisa berkencan berdua saja di rumah ini. Dan ibunya dan Jisun pun segera pergi dan membebaskan mereka berdua untuk melakukan apa saja di rumah ini, berharap mereka berjodoh. Dan ketika mereka sudah berdua aja di rumah ini, Taek-soo yang tidak setuju dengan perjodohan ini meminta kepada Nam Soo Pil untuk pergi saja. Ia beralasan tidak baik kalau ada pria di rumah seorang wanita yang sedang sendirian. Mendengar itu, Nam Soo Pil tidak menghiraukan perkataan Taek-soo karena sudah mendapatkan lampu hijau dari orang tuanya dan ngebet pengen kawin. Nam Soo Pil pun langsung tancap gas, langsung pengen nyosor Taek-soo. 결혼해요. 보자 했더니 Melihat itu, Taek-soo langsung menghindar dan berlari ke kamar mandi. Ia tidak menyangka Nam Soo Pil bisa seagresif itu. Sangat berbeda ketika di pertemuan pertamanya. Di sana Nam Soo Pil minta maaf atas tindakannya. Ia pun bilang kalau entah kenapa setelah melakukan eksperimen terakhir di laboratoriumnya, jantungnya tiba-tiba berdebar-debar dan selalu memikirkan Taek-soo. Apapun penjelasannya di sana, Taek-soo meminta Nam Soo Pil untuk segera pergi. Ia tidak mau ada kejadian yang tidak diinginkan. Lagi pula mereka berdua belum muhrim. Kalaupun Nam Soo Pil tidak mau pergi juga, Taek-soo bakal lapor ke pihak berwajib. Tapi Taek-soo merasa aneh karena tidak ada jawaban dari Nam Soo Pil, sehingga ia pun kembali keluar kamar mandi dan mendapati Nam Soo Pil sudah tidur pulas di sofa. Lalu daripada bengong, Taek-soo cuma diam aja ngabisin makanan yang dibawa oleh Nam Soo Pil sampai lidahnya kegigit.
Singkat cerita, hari sudah pagi, di mana Taesun ketika bangun tidur mendapati Nam Supil sudah tidak ada. Lalu ia mendapatkan pesan dari seorang teman sekolahnya dulu yang bernama Yunwo. Pesan itu mengundang Taesun ke sebuah dealer mobil untuk uji coba kendaraan. Melihat teman lamanya seorang pria mapan dan agak sedikit ganteng, ia pun langsung kepikiran daripada sama Nam Supil, orang yang super aneh, mending dia sama ini aja. Di tempat lain, di sebuah laboratorium, Nam Supil nunjukin penampakan wanita yang ia sukai kepada juniornya yang bernama Jung Hoon. Di mana juniornya itu langsung ngacungin jempol karena baru kenal sehari aja, seniornya itu udah gaspol sama wanita yang baru dikenalnya. Ditandai dengan warna merah pada tubuhnya Nam Supil. Padahal yang dia tahu, Nam Supil adalah pria yang nggak pernah berhubungan dengan wanita. Hal itu membuat juniornya salut kepadanya. Tapi di sini Nam Supil bilang kalau tidak terjadi apa-apa semalam. Ia hanya tertidur di rumahnya Taesun, dan tanda merah yang dibilang juniornya itu malah tidak diketahui oleh Nam Supil. Hal itu langsung dilihat oleh Nam Supil di mana ada tanda kemerahan pada tubuhnya. Ternyata hal itu langsung disadari oleh Nam Supil dan langsung mengecek tikus yang menjadi kelinci percobaannya. Di mana ternyata Nam Supil terkena virus yang sedang ia teliti yang belum ada penangkalnya. Kembali ke Taesun, ia pun datang ke sebuah dealer mobil dan bertemu dengan Yunwo. Ini dia nih orangnya. Di sana, sebagai seorang sales mobil, Yunwo mulai menunjukkan gimana caranya mengoperasikan mobil dan menjelaskan mobil yang dijualnya. Padahal kehadiran Taesun di sana hanya ingin bertemu dengan Yunwo dan sama sekali tidak berniat untuk membeli mobil. Kali aja pertemuan ini menjadi sebuah awal untuk bisa menjalin hubungan dekat dengan Yunwo. Dan tak lama, Yunwo pun membawa Taesun untuk uji coba mobil itu, di mana Taesun ingin mereka pergi ke sebuah pantai dan menghabiskan waktu di sana. Singkat cerita, mereka sudah tiba di tempat tujuan, di mana di sana mereka berdua saling curhat dan bercerita tentang kehidupan sekolahnya dahulu. Dan tak segan-segan, Taesun memberi kode bahwa ia sebenarnya tertarik kepada Yunwo. Kembali ke Nam Supil yang telah terjangkit virus, ia pun berusaha untuk menghubungi Taesun, di mana Taesun malah menolak panggilan teleponnya. Ia mengira bahwa Nam Supil akan mengganggu waktunya bersama pria incarannya. Padahal sebenarnya Nam Supil ingin memberitahu kepada Taesun, kemungkinan ia juga terpapar oleh virus yang sama. Dan tak berapa lama tanpa diduga, tikus-tikus percobaan yang ada di laboratorium telah lepas dan menyebar ke seluruh ruangan, hingga tikus-tikus itu pergi keluar entah kemana saya juga nggak tahu. Dan sialnya di saat Taesun sedang asik berdua menikmati malam di mobil, Nam Supil telah tewas akibat virus yang masih misteri itu. Di esok harinya kita akan diperlihatkan ada seorang dokter senior yang telah tiba dari Amerika Serikat yang bernama Dr. Lee Gyun, di mana si Jung Hoon juniornya Nam Supil ngasih kabar bahwa hari ini Nam Supil telah tewas karena virus dan kemungkinan wanita yang pernah bersamanya sudah terjangkit juga. Kematian Nam Supil membuat geger satu laboratorium, sehingga dengan cepat mereka semua mulai mengumpulkan barang-barang milik Nam Supil dan melakukan antisipasi agar virus ini tidak keluar dan menjangkit orang-orang di sana. Dan ketua pimpinan yayasan tim medis si Profesor Sung langsung menyelidiki orang-orang terdekat yang pernah berhubungan dengan Nam Supil. Dan melalui HP milik Nam Supil ada nama Taesun. Sehingga dengan cepat orang-orang itu langsung menemui Taesun yang sedang pulas di dalam mobil di sebuah pantai. 옥택선 씨, Ketika bangun, Taesun terkejut ketika melihat ada orang-orang yang memakai pakaian pelindung, di mana orang-orang ini meminta Taesun untuk ikut dan kasih info kalau Nam Supil telah tewas, yang diduga telah terinfeksi oleh sebuah virus. Mendengar itu, Taesun pun terkejut dengan berita yang disampaikan. Ia tidak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Dan tak lama, Yunwo pun datang setelah dari Indo April, di mana ia terkejut ada beberapa orang dengan pakaian aneh yang mengelilingi mobil dagangannya. Tapi di saat itu, Taesun pun langsung memeriksa HP-nya dan mendapati ada pesan suara yang masuk dari Nam Supil yang mengatakan kemungkinan Taesun telah terinfeksi virus yang sama dengannya dan segera pergi mencari seorang dokter yang bernama Lee Gyun. Dan jangan pernah percaya dengan orang lain selain dokter itu. Lalu tak lama Yunwo dan Taesun mulai dipakaikan pakaian pelindung, di mana Taesun terus teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Nam Supil. Karena hanya dokter yang bernama Lee Gyun lah yang paham virus yang telah menjangkitnya. Sehingga ketika orang-orang itu ingin membawa mereka berdua, Taesun pun mulai menanyakan nama dari dokter Lee Gyun, tapi orang-orang itu sama sekali tidak mengenalnya. Karena teringat dengan pesan Nam Supil kalau jangan percaya dengan orang-orang selain dokter yang bernama Lee Gyun, Taesun pun mulai mencoba untuk kabur. 어제 우리 연구원이 이균 박사는 사람 찾으래.
Sementara kejadian ini telah masuk berita dan masih dalam tanda tanya besar atas kejadian ini. Tapi di sisi lain, Profesor Sung, pemilik yayasan tim peneliti, telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk memanipulasi berita bahwa kejadian ini hanyalah kejadian biasa, hingga tidak menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, dan harus segera menangkap tikus-tikus pembawa virus yang telah kabur. Di sisi lain, Taesun bersama Yunwo masih panik dengan apa yang terjadi, sambil mengingat-ingat apa saja yang mereka lakukan semalam. Dalam kecemasan itu, tiba-tiba saat itu HP-nya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Hal itu membuatnya hampir saja menabrak kendaraan yang ada di depannya. Melalui HP itu ada suara yang memanggil nama Taesun, di mana ia heran kenapa orang yang berbicara itu mengenalnya. Tapi orang itu langsung mengenalkan diri bahwa ia adalah Dr. Lee Gyun. Entah mereka terindikasi kena virus atau tidak, tapi yang jelas Dr. Lee Gyun ingin segera menemuinya di sebuah tempat yang jauh dan sepi dari orang-orang. Tapi sialnya keberadaan mereka langsung diketahui oleh para petugas yang ingin membawanya. Melihat itu, Taesun langsung tancap gas lagi berusaha untuk kabur. Tapi beruntungnya dalam pengejaran itu lalu lintas sedang dalam keadaan padat, hingga mengharuskan Taesun untuk menyalip dan akhirnya mereka bisa berhasil lolos. Sementara para petugas masih mencari tikus-tikus di halaman sekitar rumah warga, dan beberapa telah berhasil ditangkap. Tapi di tempat lain ada satu tikus yang menghampiri rumah salah satu warga yang sedang menyiapkan makanan. Melihat itu, si ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa langsung mengusirnya. Tapi tanpa diduga, tikus itu malah menggigit tangannya. Dan tanpa disadari oleh si ibu-ibu itu, virus telah menjangkitnya dan menyebar lewat makanan yang sedang ia siapkan untuk keluarganya, yang berisi para orang-orang lansia. Kembali ke Taesun dan Yunwo, mereka telah tiba di tempat yang disuruh oleh sang dokter, di mana ketika mereka sedang menunggu kedatangannya, Yunwo pun menyalahkan keadaan ini kepada Taesun. Gara-gara dia, hidupnya yang tadinya adem ayem sekarang malah kena musibah, yang ia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar itu, Taesun pun tidak terima dan ia pun marah kepada Yunwo. Ia sendiri juga nggak mau dengan keadaan ini, apalagi hidupnya juga udah mumet. Tanpa disadari, Dr. Lee Gyun tiba-tiba saja datang yang langsung membuka pakaian pelindungnya Taesun. Hal itu membuatnya sempat terkejut dan Dr. Lee Gyun pun langsung mengatakan kalau virus itu tidak menyebar lewat udara. Taesun pun langsung bertanya apakah ia terpapar virus atau tidak. Tapi apapun itu, Dr. Lee Gyun tetap menyarankan untuk memeriksanya. Mendengar itu, Yunwo pun menolak untuk diperiksa. Ia beranggapan bahwa dia tidak terkena virus, dan saat itu juga ia pun memutuskan untuk pergi dari sana, tanpa mempedulikan Taesun. Apalagi waktunya sudah terbuang habis dan tertekan oleh bos perusahaan, yang mobilnya nggak balik-balik ke showroom. Di sana Taesun heran kenapa Nam Soo-pil menyuruhnya untuk menemuinya. Dr. Lee Gyun mengatakan cuma dialah seorang yang tahu virus itu. Dan untuk tindakan pertama, Taesun harus diperiksa sel darahnya di sebuah rumah sakit yang dia kenal. Namun sialnya ketika Yunwo kembali ke showroom, tiba-tiba saja ia tidak diperbolehkan masuk oleh bosnya, dan langsung saja ada para petugas yang menangkap dan membawanya saat itu juga. Lalu sambil menunggu taksi online yang akan membawa mereka ke rumah sakit, di sana Dr. Lee Gyun menjelaskan tentang bagaimana virus itu bekerja sehingga dapat merenggut nyawa Nam Soo-pil. Tapi karena Taesun tidak mengerti, jadi Dr. Lee Gyun menjelaskan pakai bahasa bayi, yang intinya virus itu akan merubah manusia secara tiba-tiba menjadi berani, agresif, percaya diri, dan tiba-tiba merasakan cinta kepada lawan jenis. Ya bisa dibilang virus ini bisa dikatakan dengan virus cinta. Makanya kemungkinan Nam Soo-pil berubah 180 derajat ketika bertemu dengan Taesun. Mendengar penjelasan itu, Taesun pun sama sekali tidak mengerti dan tidak percaya. Mana mungkin Nam Soo-pil memiliki perasaan cinta kepada Taesun hanya gara-gara virus. 제가 나를 좋아한 게 바이러스 때문이다. 사기치지 마요. 사기라니. Lalu ketika mereka di dalam taksi, sang dokter lanjut kasih tahu kepada Taesun setelah sehari terinfeksi virus itu, maka akan ada bintik-bintik kemerahan. Dan setelah 24 jam, kemungkinan akan tidak selamat. Mendengar itu, Taesun pun memeriksa bagian tubuhnya, yang ia yakini tidak ada. Dan tibalah mereka berdua di rumah sakit, di mana saat itu mereka menemui dokter cantik yang bernama Yong-hee. Tapi anehnya wajah Yong-hee sangat tidak ramah dan seakan benci dengan Dr. Lee Gyun. Tanpa tedeng aling-aling, ia pun langsung menampar Dr. Lee Gyun. Hal itu membuat Taesun terkejut dan bertanya-tanya ada apa dengan mereka. 씨발새끼. 진짜. Setelah dibawa ke dalam ruangan,
Di sana Dr. Lee Gyun mengatakan bahwa kedatangannya karena ada virus yang kemungkinan menjangkit Taesun. Tapi di sana Dr. Yong-hee tidak peduli karena ia masih marah kepada Dr. Lee Gyun yang di masa lalu telah meninggalkannya. Ia pun tidak segan-segan melampiaskan kekesalannya itu. Akibat perbuatan Lee Gyun, hidupnya tidak bahagia dan memaksa dirinya untuk menikah dengan orang lain yang berakhir dengan perceraian. Melihat itu, Taesun pun membela Dr. Lee Gyun yang tidak terima dengan perlakuan kasar Dr. Yong-hee. Tapi Yong-hee tidak peduli dan mengatakan jangan ikut campur dengan urusan mereka tanpa tahu sebabnya. Tapi buru-buru Dr. Lee Gyun melarainya karena kedatangan mereka hanya ingin bantuan dari Dr. Yong-hee. Lalu tak lama Dr. Lee Gyun mulai bekerja dengan mengambil sel darah Taesun untuk diperiksa apakah sampel darahnya terpapar oleh virus atau tidak. Sementara di tempat lain, wakil ketua tim peneliti medis mendatangi salah satu rumah warga, di mana ada kejadian aneh yang membuat warga sekitar berkerumun di tempat itu. Di sana para petugas menemukan beberapa para orang yang sudah lanjut usia tengah mengadakan pesta. Pemandangan aneh yang seharusnya orang yang sudah lanjut usia jam segitu sudah tidur, malah asik goyang-goyang. Salah satu petugas mengatakan kemungkinan mereka telah terjangkit virus yang berasal dari wadah minuman yang di dalamnya sudah ada tikusnya. Hal itu terbukti ketika ada salah satu dari mereka yang seorang wanita tua berperilaku aneh yang mencoba menggoda si wakil pimpinan. Dan benar saja ketika mereka masuk ke dalam, para orang-orang lanjut usia itu sedang menikmati pesta, seolah mereka semua kembali ke masa muda dulu. Sehingga dengan cepat para petugas itu membawa mereka semua untuk diisolasi dan diperiksa. Kemudian di esok paginya Taesun pun masih tertidur. Ia dibangunkan oleh Dr. Lee Gyun, di mana di sana ia diberitahu bahwa ada tanda 2 garis seperti yang ditunjukkan. Itu berarti Taesun positif terinfeksi virus. Namun yang bikin Dr. Lee Gyun heran, tidak ada bintik merah pada tubuhnya Taesun. Padahal Taesun sudah berhari-hari terinfeksi virus itu. 오숙면에 20명 감염이야. Hal itu langsung disampaikan kepada Dr. Yong-hee, di mana setelah ia melihatnya, ternyata hasil penelitian menunjukkan dalam tubuh Taesun terdapat antibodi yang memungkinkan tubuhnya kebal terhadap virus itu. Sementara di tempat lain, di depan para wartawan, wakil ketua tim peneliti medis Sung terpaksa mengumumkan kondisi saat ini, bahwa ada 9 ekor tikus yang kabur dari laboratorium dan 3 lagi yang masih dalam pencarian, yang terindikasi dapat menyebarkan virus, dan mereka masih berupaya melakukan pencarian, dan dengan cepat berita langsung beredar. Lalu di dalam mobil betapa senangnya Taesun yang mendengar informasi bahwa dirinya telah kebal terhadap virus itu. Di mana sejauh ini Taesun satu-satunya orang yang terkuat yang bisa kebal terhadap virus itu. Tapi tak berapa lama Dr. Lee Gyun dihubungi oleh adiknya yang saat ini ingin melangsungkan pernikahan. Dan dengan terpaksa Dr. Lee Gyun pun menghadiri acara itu dengan membawa serta Taesun. Tapi sesampainya di sana, Taesun pun tidak diperbolehkan untuk turun dari mobil. Mendengar itu, Taesun pun kecewa. Padahal dari tadi dia mikirin bakal makan rendang dan siomay di acara pernikahan adiknya Dr. Lee Gyun. Tapi tak berapa lama menunggu, tiba-tiba Taesun kebelet pipis. Ia pun langsung memutuskan untuk keluar dari mobil dan mencari toilet. Hal itu membuat panik Dr. Lee Gyun ketika melihat Taesun berjalan melewati acara pernikahan. Tapi karena kebelet pipis, Taesun pun terpaksa keluar karena dia tidak bisa menahannya. Tapi ketika Taesun sudah menunaikan hajatnya, di toilet ia malah bertemu dengan ibunya Dr. Lee Gyun, di mana Taesun mengatakan bahwa ia datang bersama Dr. Lee Gyun. Mendengar itu, sang ibu malah mengira Taesun adalah kekasih dari anaknya, dan dengan segera sang ibu malah membawa Taesun ke acara pernikahan, di mana sang dokter dibuat panik ketika melihatnya. Sementara Yunwoo terus diambil darahnya untuk diperiksa. Di sisi lain, Dr. Lee Gyun terus meneliti virus dalam diri Taesun, di mana ia menggunakan sebuah mikroskop yang sangat besar yang dimiliki oleh rumah sakit. Dan selangkah lagi Dr. Lee Gyun menemukan vaksinnya, maka impiannya akan terwujud. Mendengar itu, Taesun pun merasa bangga dan entah kenapa ada perasaan yang tidak biasa dalam diri Taesun. Karena pengaruh dari virus itu, Taesun pun meminta kepada Dr. Lee Gyun untuk memeluknya sampai ia tertidur. Tapi hal itu ditolak oleh sang dokter, karena ia tahu bahwa pikiran Taesun sedang tidak normal dan telah terpengaruh oleh virus. Tapi karena Taesun memohon dan mengiba, jadi Dr. Lee Gyun pun tak tega dan menurutinya. Dalam keadaan seperti itu, karena Taesun masih terinfeksi virus, jadi ia pun mulai mencoba mengajak Dr. Lee Gyun bercinta, dan sudah pasti Dr. Lee Gyun dengan cepat menolaknya, walaupun ada paksaan dari Taesun. 아이고 이균 박사님
Tapi tak lama ada beberapa orang yang datang, di mana orang-orang itu berasal dari Yayasan Tim Peneliti Medis Sung. Di sana Profesor Sung ngajak Dr. Lee Gyun untuk kerjasama, apalagi mereka punya peralatan yang sangat canggih untuk mendukung riset virus ini. Walaupun Dr. Lee Gyun enggan bekerja sama, tapi Bapak Profesor Sung itu membujuk Taek-sun dengan mengatakan kalau pasien-pasien yang telah tertular masih menunggu antibodi dari tubuhnya. Mendengar itu walaupun dengan berat hati, akhirnya Dr. Lee Gyun pun menyetujuinya, tapi dengan satu syarat bahwa ia sendiri yang harus memimpin penelitian ini. Lalu tak lama, Profesor Sung langsung mengumumkan ia sesumbar bisa menyembuhkan para pasien. Lalu di tempat lain, Taek-sun mulai diambil sampel darahnya, di mana Dr. Lee Gyun mulai membuat antibodi yang berasal dari tubuhnya Taek-sun. Dan setelah sekian lama, antibodi itu mulai diberikan kepada para pasien, dan sejauh ini tidak ada efek samping sedikit pun. Tapi sialnya tak berapa lama, ada bintik kemerahan pada tubuhnya Taek-sun. Melihat itu, Taek-sun mulai mengecek bagian tubuhnya yang lain. Dan benar saja ada banyak bintik kemerahan pada tubuhnya. Ia pun langsung menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Apa yang dialami oleh Taek-sun diketahui oleh sang dokter, di mana Profesor Sung terus memaksa untuk melanjutkan ke tahap uji klinis. Tapi Dr. Lee Gyun menolaknya, apalagi virus itu malah bekerja 2 kali lipat terhadap para pasien, hingga sempat membuat kekacauan di ruang perawatan. Keadaan ini mulai terendus media, di mana gedung Yayasan Tim Peneliti Medis Sung aksesnya telah ditutup seiring berita para pasien lansia keadaan semakin memburuk. Hal itu membuat ketegangan di tempat ini. Kembali ke Taek-sun sadar bahwa kondisinya tidak baik-baik saja. Ia pun mengirim pesan suara kepada ibu dan adiknya. Apapun yang terjadi, Taek-sun sangat menyayangi adik dan ibunya. Pesan yang ia berikan itu seperti pesan terakhir sebelum ia meninggalkan dunia ini. 러시아 코제브 박사팀 부릅시다. Di sisi lain, kegagalan eksperimen Dr. Lee Gyun, si Profesor Sung berniat memanggil para dokter peneliti dari Rusia. Lalu di tempat lain, Yunwo pun dinyatakan boleh pulang setelah tidak ada indikasi ia terinfeksi dari virus. Di mana di waktu yang bersamaan, para dokter peneliti dari Rusia pun telah tiba untuk melanjutkan pengembangan pembuatan antibodi dari tubuhnya Taek-sun. Di sisi lain, Dr. Lee Gyun pun datang menghampiri Taek-sun yang dalam keadaan lemah, di mana ia memutuskan untuk membawa kabur dari sana. Entah bagaimana caranya mereka keluar dari sana. Beruntungnya tidak sengaja mereka bertemu dengan Yunwo, dan pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dengan diam-diam menumpang dengan memakai kendaraan yang dibawa oleh Yunwo. Tapi tak berapa lama kepergian mereka mulai diketahui oleh pihak Yayasan Medis Sung, dan perjalanan mereka pun terpaksa terhenti karena sudah melibatkan pihak kepolisian. Melihat itu, Dr. Lee Gyun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan keadaan itu, Yunwo pun kembali dibawa dan ditahan di ruangan yang sebelumnya ia dirawat, dan Dr. Lee Gyun sendiri sempat ditahan oleh pihak kepolisian dengan tuduhan menculik pasien. Tapi beruntungnya ia bisa bebas setelah Dr. Yong-hee menjadi jaminannya. Sementara itu, para dokter peneliti Rusia mulai menggarap Taek-sun dengan menyuntikkan beberapa bahan kimia untuk bisa membuat antibodi yang diharapkan tanpa menghiraukan keselamatan dari Taek-sun. Di tempat lain, Dr. Yong-hee memperlihatkan hasil penelitian Dr. Lee Gyun yang sudah beberapa hari yang lalu. Ternyata di sana mereka dibuat terkejut karena tubuh Taek-sun berhasil melawan virus itu setelah sekian hari. Melihat itu, Dr. Lee Gyun harus segera mengambil tindakan dengan sebisa mungkin untuk bertemu dengan Taek-sun. Walaupun jalan mereka akan sulit, tapi karena bantuan dari Jung Hoon dengan memakai pakaian pelindung seolah mereka bagian dari tim peneliti medis, akhirnya mereka pun berhasil mengelabui petugas keamanan dan masuk ke gedung itu. Setelah mereka sudah berada di dalam gedung, Jung Hoon telah menyiapkan sesuatu di dalam wadah kotak yang ia bawa. Ia pun langsung mematikan suplai aliran listrik agar apa yang mereka lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar. Dan setelah mereka sudah berada di tengah-tengah para dokter peneliti, Jung Hoon langsung membuka isi kotak yang dibawanya yang berisi ratusan ekor tikus. Hal itu membuat semua orang panik. Dengan situasi yang kacau itu, mereka bertiga pun langsung masuk ke kamarnya Taek-sun untuk segera membawanya keluar dari sana. Hal itu juga sempat dilihat oleh si bapak profesor melalui CCTV, bahwa Dr. Lee Gyun lah yang melakukan kekacauan ini.
Tapi ketika mereka berhasil keluar dari gedung itu, tanpa diduga langkah mereka terhenti karena Profesor Sung dan anak buahnya sudah mencegatnya. Di sana Profesor Sung berasumsi bahwa Dr. Lee Gyun yang pernah dipecat 5 tahun yang lalu di tempat ini, ia sedang melakukan balas dendam terhadapnya. Padahal yang ia lakukan hanya untuk menyelamatkan Taeksun. Di sana Dr. Lee Gyun mengatakan bahwa penguat Selby dan metode yang dilakukan oleh para dokter Rusia itu semuanya telah salah. Yang dibutuhkan oleh Taeksun hanyalah obat pereda untuk membunuh virus itu. Tapi bapak profesor itu malah mencemoohnya dan meragukan tindakan Dr. Lee Gyun. Di sisi lain, kondisi Taeksun semakin kritis dan Dr. Lee Gyun memohon untuk sekali ini ia harus percaya kepadanya. Tapi Profesor Sung menolaknya dan tetap memaksa untuk melanjutkan eksperimen dengan para dokter peneliti dari Rusia. Mendengar itu, Taeksun pun tidak terima kalau dirinya menjadi bahan percobaan. Ia hanya ingin Dr. Lee Gyun yang menanganinya. Apapun alasannya, Taeksun berhak untuk memilih dengan siapa ia dirawat, dan pilihannya sudah tentu dengan Dr. Lee Gyun. Tapi hal itu tidak dihiraukan oleh Profesor Sung, dan ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Taeksun. 기다려. Tapi sebelum mereka membawanya, di sini Dr. Lee Gyun menghampiri Taeksun. Tanpa diduga ia menciumnya. Dengan begitu virus yang ada di dalam diri Taeksun pun menulari ke tubuhnya sang dokter. Hal itu dilakukan karena Dr. Lee Gyun ingin menyelamatkan Taeksun agar ia tidak dibawa oleh mereka. Dan Dr. Lee Gyun sendiri menyerahkan diri sebagai penggantinya. Tapi melihat itu, Profesor Sung malah menyuruh anak buahnya untuk membawa mereka berdua. Mendengar keputusan itu, Dr. Lee Gyun tidak terima. Ia pun berusaha untuk mencegah anak buah suruhan profesor. Dengan sekuat tenaga dan semampunya, Dr. Lee Gyun melindungi Taeksun. Tapi selagi keributan itu terjadi, tiba-tiba saja ada suara sirine polisi, di mana para polisi itu mendatangi mereka karena ada laporan masuk yang dibuat oleh seseorang tentang yayasan medis ini, yaitu dengan tuduhan penyekapan dan pelanggaran undang-undang farmasi. Mendengar itu, Profesor Sung pun terkejut, dan tak lama ternyata yang membuat laporan itu adalah Yunwo. Ia mengatakan bahwa orang-orang ini telah menyekap orang-orang dan melakukan eksperimen ilegal, hingga membuat situasi kota menjadi kacau. Apalagi di dalam gedung ada keberadaan dokter dari negara Rusia. Dan selagi mereka berdebat, diam-diam Dr. Lee Gyun pun membawa Taeksun pergi dari sana. Mendengar itu, tanpa berlama-lama, sang komandan polisi langsung memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam. Walaupun hal itu ada pertentangan dari Profesor Sung, tapi bapak polisi itu tidak menghiraukannya. 당신들 지금 실수하는 거예요. 불법 임상 실험. Lalu setelah beberapa lama di sebuah tempat, Dr. Lee Gyun pun memberikan obat kepada Taeksun, di mana Taeksun mengatakan kalau bukan karena virus ini, mungkin dia tidak akan pernah mengenalnya dan tidak akan pernah merasakan perasaan ini terhadap Dr. Lee Gyun. Di sini Taeksun mempertanyakan andai saja ia sembuh, ketika nanti bertemu kembali, apakah ia dapat mengingat perasaan ini terhadapnya? Dan ia juga bertanya kenapa Dr. Lee Gyun dengan sengaja ingin tertular virus ini. Mendengar itu, Dr. Lee Gyun pun mengatakan kalau ia ingin tahu semua yang dirasakan oleh Taeksun. Dan apabila nanti sembuh, meskipun tidak ingat lagi perasaan yang mereka miliki saat ini, paling tidak mereka telah punya waktu bersama. Tapi Taeksun bersikeras bahwa ia akan mencoba mengingatnya. Dan walaupun menderita oleh virus ini, tapi ia sangat bahagia karena mencintai Dr. Lee Gyun. Dan tak lama sang dokter menyuntikkan obat pereda ke tubuh Taeksun dan memeluknya. Dan di akhir cerita, Taeksun pun sembuh total dengan antibodi darinya. Semua orang dapat kembali normal dan mendapatkan kompensasi besar dari Yayasan Medis Sung. Dan Profesor Sung pun meminta maaf kepada publik karena yayasannya telah melakukan tindakan ilegal terhadap masyarakat. Tapi yang terpenting dari itu semua, Dr. Lee Gyun dapat meneruskan eksperimennya dan berhasil mewujudkan impiannya. Dan Taeksun sendiri ia ingin hidupnya tenang tanpa diekspos oleh media manapun. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai dengan ditandai Taeksun bertemu kembali dengan Dr. Lee Gyun yang sudah tidak mengingat perasaan cinta terhadapnya. Walaupun di sana Dr. Lee Gyun sempat mempertanyakan apakah tidak ada tersisa cinta untuknya, karena tanpa diduga sang dokter menyimpan perasaan kepada Taeksun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih segenap jajaran yang bertugas, kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Channel ini hidup, like, comment, subscribe. Jangan ragu, main bertiga aja selalu buatmu. Setia bersama kita jadi keluarga, ayo terus.